kontradiktif sebenarnya ketika kita bangsa Indonesia kemarin selama beberapa hari terakhir ini begitu banyak seremoni soal dimulainya vaksinasi, ternyata di dalam negeri penularannya bahkan bisa mencapai 14.000 per hari dalam kondisi testing dan tracing yang sangat rendah. Menurut Ibu Lina, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ya, saya koreksi sedikit ya Mbak Sofi. Testing kita di 2 minggu terakhir ini menurut pandangan kami sudah sangat baik sekali, di atas 60.000 ya, sampai 70.000 testing per hari. Jadi sebenarnya ini adalah pengendalian yang menurut pandangan kami angka yang sebenarnya, tapi masih akan terus meningkat menurut pandangan kami. Ini merupakan dampak dari pengendalian semu yang kita lakukan selama ini. Ini sebenarnya sudah kita prediksi dari awal bahwa pengendalian yang di awal mulai dari Maret sampai dengan bulan Oktober itu menurut pandangan kami masih semu. Kita seolah-olah merasa bahwa kasus kita rendah, sementara penularan atau transmisi di komunitas di bawah terus berlangsung, dan saat ini kita mendapatkan hasilnya dari pengendalian semu selama ini. Oke, pengendalian semu ya. Tapi saya mau balik dulu tadi soal tes, Bu Lina. Memang kalau dari standar WHO itu kan minimal 1/1000 per pekan begitu kan. Jadi kalau di Indonesia itu paling tidak seharusnya 40.000 itu dilakukan testing per hari. Kita sudah 60.000. Fine, sudah lebih dari standar dasar, standar paling bawahnya WHO. Tapi di sisi lain positivity rate-nya bahkan sampai 30%, sementara standar WHO ada di 5%. Ini kan supaya kita bisa menurunkan positivity rate memang harus menaikkan jumlah testing dong. Ya, tetapi menaikkan jumlah testing itu, testing harus diarahkan secara selektif. Artinya yang di testing itu mereka yang memang memiliki gejala atau kita menyebutnya suspek. Permasalahan dari testing kita bukan sekedar angka testingnya, tetapi distribusi testing. Jadi testing itu masih terpusat di Jakarta dan beberapa kota di Jawa. Sementara di daerah-daerah lain kapasitas testing kita itu masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Jadi ini yang kami identifikasi menjadi semacam bom waktu bagi kita sendiri dari pengendalian semu yang dilakukan mulai dari Maret sampai dengan Oktober. Kemudian yang kedua, pada saat ini di 10 provinsi dan 51 kabupaten kota, lebih tepatnya di 44 kabupaten kota, itu sudah diterjunkan ribuan petugas tracer. Jadi mereka yang mulai membongkar fenomena gunung es, kita menyebutnya iceberg fenomena. Kita juga dibantu oleh WHO Indonesia untuk membantu membuatkan aplikasi untuk membuat para tracer bekerja dengan lebih mudah. Jadi saat ini teman-teman di lapangan terus mencari sebanyak mungkin suspek. Jadi bagi para epidemiolog, meningkatnya jumlah kasus itu bukanlah hal yang buruk. Jadi salah satu kemampuan seorang epidemiolog adalah capacity to detect. Memiliki kemampuan mendeteksi sebanyak mungkin dan secepat mungkin kasus. Yang terpenting adalah kasus-kasus tersebut gejalanya ringan, sangat ringan, atau bahkan tanpa gejala. Tetapi kalau suspek yang diperiksa, maka mestinya gejalanya ringan saja. Sehingga kita berharap kematian itu bisa dicegah melalui treatment yang tepat pada mereka-mereka yang memiliki gejala ringan. Jadi sejak awal kita selalu merasa bahwa seolah-olah kalau kasusnya tinggi itu kepala daerah gagal dalam mengendalikan pandemi di wilayahnya. Padahal tidak seperti itu. Saya beralih ke Ibu Diah. Ini